Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaudia Konita Arofa dengan NIM 182230054 dari kelas 05 II 240 Sistem Multimedia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis 2 yaitu tentang sampling, reconstruction, dan aliasing. Nah, ini masih berkait dengan materi sebelumnya yaitu signal processing. Oke, jadi apa aja yang akan saya bahas di dalam kuis ini? Jadi yang pertama dari soalnya itu kami diberikan analog signal yaitu XAT sama dengan 5 ditambah 4 sin 50 pi T ditambah pi per 4 ditambah 3 cos 250 pi T. Nah, the signal is sampled at sampling frequency. Frekuensi sampelnya ada di Fs sama dengan 200 Hz to obtain a discrete time signal atau SN. Nah, di sini kita harus melakukan 5 hal, yaitu yang pertama, determine XN, yaitu the sampled version of XAT, lalu plot the analog signal XAT over a suitable time range, lalu plot the sampled signal XN as a discrete sequence. Setelah itu, kami harus determine the discrete time for transform atau DTFT, yaitu XW. Lalu yang terakhir, plot XW to analyze its frequency components. Nah, setelah itu saya akan meraih conclusion dari apa yang telah saya bahas. Oke, jadi yang pertama saya akan membahas mengenai determine XN atau the sampled version of XAT. Nah, yang pertama itu kan tadi kita sudah diberikan sinyal analog sebagai berikut, yaitu XAT sama dengan 5 ditambah 4 sin 50 pi T ditambah pi per 4 ditambah 3 cos 250 pi T. Nah, kita tahu bahwa sinyal ini disampling dengan frekuensi sampling 200 Hz. Sampling itu merupakan proses pengambilan nilai XAT pada titik-titik waktu tertentu yang berjarak sama, yaitu setiap TS atau periode sama dengan 1/Fs. Jadi 1/200 hasilnya 0,005 detik. Maka waktu diskritnya kita dapat itu T sama dengan N dikali TS sama dengan N per 200. Maka di sini setiap T diganti dengan N per 200 ke dalam persamaan XN sama dengan XA N per 200. Nah, ini akan dimasukkan ke masing-masing bagian. Untuk konstantanya tetap 5 karena tidak bergantung waktu. Untuk sinnya, jadi di sini dimasukkan 4 sin 50 pi T dimasukkan ke T-nya, maka menjadi 4 sin 50 pi dikali N per 200 ditambah pi per 4. Dan didapatkan hasil akhir 4 sin pi N per 4 ditambah pi per 4. Nah, untuk cos-nya sendiri, 3 cos 250 pi T, lalu kita masukkan ke T-nya sehingga didapat 3 cos dikali 250 pi dikali N per 200. Nah, maka didapat 3 cos dikali 5 pi N per 4. Maka di sini kita mendapatkan hasil akhir sebanyak XN sama dengan 5 ditambah 4 sin pi N per 4 ditambah pi per 4 ditambah 3 cos 5 pi N per 4. Nah, di sini em, saya juga diberikan instruksi untuk plot the analog signal XAT over a suitable time range. Nah, di sini saya menggunakan Python untuk plot grafiknya. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah mendefinisikan sinyal analog dengan telah mengimport library NumPy dan Matplotlib. Jadi di sini yang pertama saya akan mendefinisikan sinyal analognya dengan rumus yang telah saya punya. Lalu rentang waktunya saya buat dari 0 sampai 0,1 detik. Lalu di sini ada koma 1000 artinya membuat 1000 titik antara 0 dan 0,1 detik. Lalu kita bisa menghitung nilai sinyal analog untuk setiap T. Nah, setelahnya kita akan membuat plot yaitu dengan kode sebagai berikut. Dan di sini untuk X-nya merupakan sumbu X-nya merupakan waktu dalam detik dan sumbu Y-nya merupakan amplitudo. Oke, jadi di sini mengapa saya memilih rentang waktu 0 sampai 0,1 detik? Karena komponen frekuensi 25 Hz itu memiliki periode T sama dengan 1/25 yaitu 0,04 detik. Artinya satu siklus sinyal itu berlangsung selama 0,04 detik. Nah, komponen frekuensi dari 125 Hz memiliki periode T sama dengan 1/125 yaitu 0,008 detik. Artinya satu siklus sinyal itu berlangsung selama 0,008 detik. Maka rentang waktu 0 sampai 0,1 detik itu sudah cukup untuk melihat beberapa siklus dari komponen kedua sinyal tersebut.
Jadi di sini dapat dilihat juga jika sumbu X itu menunjukkan waktu dalam satuan detik, yaitu dari 0 hingga 0,10, 0,1 maksud saya. Lalu sumbu Y menunjukkan amplitudo sinyal. Nah, amplitudo sinyal ini bervariasi antara -2 hingga 12. Nah, kita bisa melihat gelombang sinusoidal yang lebih lambat, yaitu 25 Hz, dan gelombang kosinusoidal yang lebih cepat, yaitu 125 Hz. Kedua gelombang ini tumpang tindih, memberikan pola gelombang yang lebih kompleks. Nah, puncak-puncak pada grafiknya itu menunjukkan perubahan amplitudo yang terjadi pada setiap komponen sinyal. Titik-titik ini itu menggambarkan pergerakan dari masing-masing gelombang, sinus, dan kosinus. Oke, selanjutnya saya diberikan arahan juga untuk plot the sample signal SN as a discrete sequence. Nah, ini merupakan kode Python-nya untuk memplot XN. Jadi yang pertama saya juga mengimport library NumPy dan Matplotlib. Lalu saya mendefinisikan sinyal discrete XN sesuai dengan rumus yang telah diberikan, namun dengan sintaks Python. Lalu saya membuat rentangnya dari 0 sampai 50. Maka di sini saya menulisnya np.arrange 0,51 karena sampai 50. Lalu kita menghitung sinyal diskrit untuk setiap n. Dan setelah itu kita membuat plotnya. Nah, di sini untuk X-nya itu merupakan indeks waktu diskrit, sedangkan untuk Y-nya itu merupakan amplitudo. Nah, di sini itu plot sinyal diskritnya menggunakan plt.stem karena kita tuh memplot sinyal diskrit dengan titik-titik xn. Jadi digunakan untuk menghilangkan garis dasar dan menekankan titik-titik diskrit. Nah, di sini hasil plot memperlihatkan bahwa sinyal diskrit xn yang dihasilkan dari simpulan sinyal analog. Titik-titik pada plot tersebut menunjukkan nilai diskrit yang diambil pada interval waktu TS sama dengan 0,005 detik. Oke, nah di sini di grafiknya dapat dilihat bahwa sinyal sudah didiskritisasi dan tidak ada lagi berupa huruf halus seperti sinyal analog. Sinyal hanya ada pada nilai-nilai diskrit yang dilambangkan dengan titik dan garis vertikal. Sumbu X itu menandakan indeks diskrit n, bukan waktu kontinu T. Nah, setelahnya di sini saya menghitung discrete time Fourier transform atau DTFT yaitu XW. Nah, DTFT atau discrete time Fourier transform itu merupakan transformasi yang digunakan untuk mengubah sinyal discrete XN dari domain waktu discrete ke domain frekuensi yang memungkinkan kita untuk melihat komponen frekuensi dari sinyal tersebut. Nah, untuk cara penghitungannya sendiri, di sini kan kita mempunyai XN sama dengan 5 tambah 4 sin 1/4 PN tambah pi per 4 tambah 3 cos 5/4 PN. Nah, kita menentukan DTFT itu dengan rumus Euler. Untuk sin tetanya sendiri dapat dilihat pada apa yang telah saya tulis ini, yaitu E pangkat J theta min E pangkat J min theta per 2J. Sedangkan rumus untuk cos pi-nya merupakan E pangkat J theta ditambah E pangkat J min theta per 2. Nah, di sini untuk sinusnya sendiri tinggal dimasukkan ke rumusnya lalu ditemukan 2 per J dalam kurung E pangkat J dikali 0,25 pi N ditambah pi per 4 min E pangkat min J 0,25 pi N tambah pi per 4. Nah, untuk cosnya sendiri juga dimasukkan ke rumus Euler-nya, lalu didapatkan 3 per 2 E J 5 pi per 4 N ditambah E pangkat min J 5 per 4 PN. Nah, di sini didapatkan XN seperti yang telah saya tuliskan. Lalu untuk DC komponennya itu XW sama dengan 5 kali 2 pi W. Nah, untuk XW-nya sendiri didapatkan sesuai yang telah saya tulis juga. Nah, di sini saya akan memplot XW to analyze its frequency components. Nah, di sini itu, oke, di sini saya Oke, di sini saya juga melakukan plotting XW to analyze its frequency components. Nah, jadi yang pertama itu saya menetapkan frekuensi sampling. Di sini saya menetapkan jumlah sampelnya 0 hingga 99, jadi 100 sampel. Nah, untuk sinyal diskrit, XN itu mendefinisikan sinyal diskrit sesuai dengan rumus yang telah diberikan. Setelahnya, FFT dan zero padding itu digunakan untuk menghitung discrete Fourier transform dari sinyal discrete XN dan zero padding. Nah, untuk sumbu frekuensinya menghasilkan array frekuensi untuk FFT dengan menggunakan frekuensi sampling Fs sama dengan 2000 Hz. Nah, untuk
FFT shift sendiri itu tuh digunakan untuk memindahkan frekuensi negatif ke sisi kiri agar spektrum frekuensi lebih mudah dianalisis. Nah, untuk plottingnya sendiri, magnitudo dari spektrum frekuensi XW ditampilkan pada plot sesuai dengan apa yang telah saya kodekan. Nah, di sini dapat dilihat bagaimana grafiknya. Pada grafik ini kita melihat puncak-puncak yang sangat tajam, terutama pada sekitar frekuensi 0 Hz dan beberapa frekuensi lainnya. Nah, puncak pada frekuensi 0 Hz itu menunjukkan komponen DC atau direct current, yaitu komponen frekuensi konstan yang ada dalam sinyal. Ini merupakan komponen yang tidak berubah atau rata-rata sinyal. Nah, puncak-puncak lain menunjukkan frekuensi-frekuensi komponen sinusoida dalam sinyal yang dihasilkan oleh bagian sinus dan kosinus dari XN. Nah, dalam sinyal itu diberikan ada dua komponen frekuensi dominan. Ada 25 Hz berasal dari sinus 4 sin 0,25 pn tambah pi per 4 dan 125 Hz berasal dari kosinus 3 cos 5 pn per 4. Nah, puncak pada grafik ini menunjukkan bahwa sinyal memang mengandung dua komponen utama pada frekuensi tersebut. Jika frekuensi sampling fs tidak cukup tinggi, maka bisa terjadi aliasing, yaitu fenomena di mana komponen frekuensi yang lebih tinggi akan terlipat menjadi bagian dari spektrum yang lebih rendah. Nah, namun pada grafik ini, frekuensi utama sinyal tampaknya berada dalam batas yang sesuai dengan frekuensi sampling fs sama dengan 200 Hz, maka tidak ada aliasing yang terlihat pada grafik ini. Nah, dari kuis yang dilakukan, saya mendapatkan kesimpulan atau conclusion berupa pada kuis ini kita menganalisis sinyal analog yang diambil sampelnya dengan frekuensi 200 Hz. Nah, proses ini melibatkan beberapa langkah, dimulai dengan penentuan sinyal diskrit XN yang merupakan versi sampel dari sinyal analog XAT. Nah, kemudian dilakukan plotting terhadap sinyal analog dan sinyal diskrit untuk memvisualisasikan proses sampling. Selanjutnya, discrete time Fourier transform atau DTFT digunakan untuk mentransformasikan sinyal diskrit dari domain waktu ke domain frekuensi, memungkinkan kita untuk menganalisis komponen frekuensi dari sinyal. Nah, hasil analisis menunjukkan adanya komponen frekuensi dominan yang tercermin dalam magnitude spektrum, memberikan pemahaman tentang distribusi frekuensi sinyal tersebut. Baik, sekian presentase mengenai kuis dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.